adalah salah satu pejuang nasionalis Indonesia yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1965. Semasa hidup, tokoh keturunan Ningrat asal suku Harjo Jawa Tengah ini banyak bersumbangsi dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satunya, Supomo merupakan satu dari sejumlah tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Lantas, apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Supomo? Perjuangan Supomo lahir di suku Harjo, Jawa Tengah pada tahun 1903. Supomo mulai mengenyam pendidikan di sekolah hukum di Jakarta ketika usianya remaja. Setelah lulus, Supomo sempat diangkat sebagai pegawai negeri dengan penempatan pengadilan negeri di Sragen, Jawa Tengah. Namun, pekerjaan itu ia tinggalkan pada tanggal 12 Agustus 1924 karena mendapat kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Belanda, tepatnya di Fakultas Hukum di Universitas Leiden. Dari situlah perjuangan untuk Indonesia dimulai. Beberapa bentuk perjuangan Supomo diantaranya akan dijelaskan oleh Stella Amelia. 1. Menjadi Wakil Ketua Budi Utomo. Semasa menempuh pendidikan di Belanda, Supomo juga bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi yang mengajarkan nilai-nilai pergerakan untuk kemerdekaan. Pada 14 Juli 1927, Supomo menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Mister in the Reich, MR atau Magister Hukum dengan predikat cum laude. Setelah itu, Supomo kembali ke tanah air dan langsung menjalani beberapa profesi, seperti Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Direktur Justi di Jakarta, hingga Guru Besar Hukum Adat di Rich High School, Jakarta. Pekerjaan tersebut mengharuskan Supomo turun ke lapangan, mengunjungi rumah-rumah penduduk, dan melihat bagaimana rakyat Indonesia saat itu. Masih terbelenggu dalam kebodohan, Supomo meyakini bahwa kondisi itu hanya bisa diubah lewat pendidikan. Berbekal pemikiran tersebut, ia kerap memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat. Cita-cita luhur Supomo tersebut mendorongnya bergabung ke dalam organisasi Budi Utomo yang mengupayakan kemerdekaan bangsa lewat pendidikan. Berkat kiprahnya yang cukup menonjol dalam Budi Utomo, pada 1930 Supomo dipercaya untuk menjabat sebagai wakil ketua. 2. Menyumbang gagasan Piagam Jakarta. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya BPUPKI. Pada 29 April 1945, Supomo merupakan salah satu anggota BPUPKI yang turut menyampaikan gagasannya dalam sidang. Meski ia sebenarnya tidak mengusulkan dasar negara dalam bentuk 5 nilai yang mirip dengan Pancasila seperti yang dinarasikan selama ini. Peran Supomo dalam sidang BPUPKI juga tidak remeh. Sejak awal Supomo tidak ingin berbicara mengenai dasar negara, melainkan mengenai pengertian atau teori negara. Dalam risalah sidang BPUPKI atau PPKI 1995, jelaskan Supomo hanya mengajukan teori negara integralistik sebagai jalan tengah antara teori negara individual atau liberal dan komunistik. Kemudian dalam sidang kedua, BPUPKI mencantumkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada 10-16 Juli 1945. Supomo bersama dengan Soekarno, Bung Hatta, A.A. Maramis, dan Muhammad Yamin direkrut ke dalamnya. Hasil pemikiran Supomo dan tokoh lainnya disahkan menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juli 1945, yang nantinya disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan selanjutnya akan disambung oleh M. Dafa Azari. Menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Tempatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Soekarno membentuk kabinet yang terdiri dari 16 menteri. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia yang bertugas merumuskan aturan hukum. Namun sayangnya, hingga saat ini hukum yang dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih sebagian besar menganut kodifikasi era kolonial Hindia Belanda. Menjadi delegasi antara Indonesia dengan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda masih terus berusaha menjajah Indonesia. Supomo beberapa kali menjadi delegasi antara Indonesia dengan Belanda, salah satunya menjadi delegasi dalamnya perjanjian Renville
Puncak dari delegasi tersebut adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949. Menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Belanda dan Inggris. Pada tahun 1950, Supomo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Belanda. Tugasnya adalah membina hubungan antara Indonesia dengan Belanda pasca konferensi meja bundar. Setelah Belanda, Supomo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Inggris sejak 1954 hingga 1956.